Indonesia versus Bahrain dalam sejarah sepak bola. Dalam sejarah panjang dunia sepak bola, salah satu pertandingan yang selalu menarik perhatian adalah pertemuan antara timnas Indonesia dan Bahrain. Kedua negara ini telah bertemu beberapa kali di ajang internasional, dan setiap pertemuan membawa cerita baru, baik dalam kemenangan, kekalahan, maupun pelajaran penting. Dari awal mereka bertemu hingga pertemuan yang akan datang, duel ini selalu penuh dengan taktik, semangat, dan terkadang drama di luar lapangan. Sejarah pertemuan Indonesia versus Bahrain. Bahrain dan Indonesia telah beberapa kali bertemu di kompetisi kualifikasi Piala Dunia, dan hasilnya kerap menjadi ujian berat bagi Indonesia. Pertemuan pertama tercatat dalam kualifikasi Piala Dunia 2006. Di laga pertama, Indonesia harus mengakui keunggulan Bahrain dengan skor 1-2 pada 17 Agustus 2004 di kandang sendiri. Meski tampil di hadapan pendukungnya, Indonesia gagal membalikkan keadaan dan harus puas dengan kekalahan tipis. Tak berselang lama, mereka kembali bertemu pada 9 Februari 2005 di Bahrain, dan kali ini hasilnya lebih menyakitkan bagi Indonesia. Tim Garuda kembali kalah dengan skor 3-1, menunjukkan dominasi Bahrain dalam hal permainan fisik dan strategi. Namun, kekalahan paling telak dan memilukan bagi Indonesia terjadi di kualifikasi Piala Dunia 2014. Pada 29 Februari 2012, Indonesia harus menelan kekalahan terbesar dalam sejarah pertemuan mereka, yaitu 10-0 di Manama, Bahrain. Sekaligus ini menjadi sejarah kekalahan terburuk sepanjang sejarah pesepak bolaan Indonesia dan menjadi tamparan keras untuk timnas dan PSSI. Pertandingan ini menjadi titik kelam dalam sejarah sepak bola Indonesia, bukan hanya karena skornya, tetapi juga karena kondisi internal Indonesia yang sedang bermasalah saat itu. Mengapa Indonesia kalah 10-0 dari Bahrain? Kekalahan telak 10-0 bukan hanya disebabkan oleh kekuatan Bahrain, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh masalah internal yang sedang melanda Indonesia. Saat itu, sepak bola Indonesia sedang terpecah dengan konflik antara dua organisasi, PSSI dan KPSI, yang menyebabkan para pemain terbaik tidak bisa memperkuat tim nasional. Karena regulasi saat itu dari FIFA, pemain yang berhak bermain di laga resmi FIFA adalah pemain yang berasal dari kompetisi resmi yang diakui FIFA. Sedangkan dalam laga timnas kali ini, diisi oleh pemain debutan timnas yang kualitasnya sangat minim dan hanya sebagai pemain pelengkap saja. Alhasil, Indonesia harus mengandalkan pemain-pemain muda yang minim pengalaman dan belum siap untuk menghadapi kompetisi di level internasional. Selain itu, Bahrain memanfaatkan setiap kelemahan Indonesia di lapangan. Mereka melakukan tekanan tinggi sejak awal, mencetak gol cepat yang mempengaruhi mental para pemain Indonesia. Di tengah pertandingan, Indonesia kehilangan kiper utamanya setelah menerima kartu merah, membuat situasi semakin tidak terkendali. Bahrain, dengan cerdiknya, memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan kelemahan mental tim Indonesia untuk mencetak lebih banyak gol. Taktik licik Bahrain, eksploitasi kelemahan. Berdasarkan pertemuan sebelumnya, Bahrain dikenal menerapkan beberapa taktik yang bisa dibilang licik dalam beberapa aspek. Mereka sering memulai pertandingan dengan tekanan tinggi untuk memanfaatkan mental lawan yang belum siap. Di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2012, Bahrain berhasil memanfaatkan kesalahan Indonesia di menit-menit awal, dan terus menambah gol dengan serangan agresif yang terencana. Bahrain juga sangat kuat dalam memanfaatkan bola mati dan situasi set piece, di mana mereka sering mencetak gol melalui sundulan dari tendangan sudut atau tendangan bebas. Pemain-pemain Bahrain, dengan postur tubuh yang lebih besar, kerap memanfaatkan kelemahan pertahanan lawan dalam menjaga pergerakan pemain di area penalti. Selain itu, provokasi fisik dan mental adalah salah satu senjata Bahrain. Mereka kerap memprovokasi lawan dengan permainan fisik yang keras, membuat lawan kehilangan fokus dan melakukan kesalahan. Ini adalah taktik yang sering digunakan untuk menggoyahkan mental tim yang kurang berpengalaman atau tertekan secara psikologis. Dukungan dan harapan untuk timnas Indonesia. Meski sejarah pertemuan Indonesia dengan Bahrain tidak selalu berpihak kepada tim Garuda, semangat dan dukungan untuk Indonesia tak pernah padam. Setiap kekalahan adalah kesempatan untuk belajar dan bangkit lebih kuat.
Rakyat Indonesia selalu berada di belakang tim nasional, mendukung perjuangan mereka dengan harapan bahwa suatu hari nanti, Indonesia akan mengubah sejarah ini dan memberikan kemenangan yang manis. Tetap semangat, Timnas Indonesia! Tidak peduli siapa lawannya, kalian selalu punya kesempatan untuk membuktikan kemampuan kalian. Dengan kerja keras, semangat pantang menyerah, dan persiapan yang matang, kita yakin bahwa Indonesia bisa meraih hasil yang membanggakan. Jayalah selalu Garuda di dada. Pertemuan mendatang, peluang dan tantangan. Kini, dengan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia versus Bahrain yang akan datang, banyak yang menaruh harapan besar pada Timnas Indonesia. Meski Bahrain masih lebih diunggulkan berdasarkan statistik dan pengalaman, Indonesia memiliki semangat juang yang tak bisa dianggap remeh. Pertandingan ini akan menjadi momen penting bagi Indonesia untuk menunjukkan perkembangan mereka setelah beberapa tahun berbenah. Di akhir hari, pertandingan sepak bola selalu penuh dengan kejutan. Sejarah mungkin tidak selalu berpihak pada Indonesia, tetapi setiap kali Garuda turun ke lapangan, harapan dan dukungan tidak pernah surut. Semoga dalam laga nanti, Indonesia dapat memetik kemenangan dan mengamankan poin penuh atas Bahrain.